Perkenalkan, kami dari kelompok 4 praktek perencanaan transportasi B, kami akan mempresentasikan tentang pemodelan transportasi perjalanan bersekolah di Kecamatan Sukolilo. Bisa di next. Anggota kelompok kami terdiri dari Julia Rimadini dengan NPS 1017, Faris Maulana Akbar 1198, Khairusan Alia 1110, Gede Bicanika 1114, Rizal Tahira 1118, Raina Safa 1138, dan Muhammad Ifaludi 1142. Bisa di next. Outline yang akan kami bahas pada presentasi ini terdiri dari latar belakang, tinjauan kebijakan, gambaran umum wilayah, hasil pembahasan, identifikasi potensi dan masalah, rencana pengembangan, serta kesimpulan. Jadi next. Untuk yang latar belakang, Kecamatan Sukolilo merupakan bagian dari salah satu wilayah administratif yang tergabung dalam UP2 Kertajaya yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek, termasuk kependidikan. Dalam BPS dan Kecamatan Sukolilo dalam angka 2021 menunjukkan bahwa Kecamatan Sukolilo sudah mempunyai sarana pendidikan dengan jenjang tertentu. Pada Kecamatan Sukolilo ini tersendiri terdapat angka kepadatan penduduk yang tinggi, mobilitas dan aksesibilitas perjalanan bersekolah, dan persebaran sekolah Kecamatan Sukolilo. Penelitian ini membahas bagaimana hubungan antara sistem transportasi dalam fasilitas pendidikan yang tercanang dalam program wajib belajar 12 tahun, yaitu SD, SMP, dan SMA di Kecamatan Sukolilo. Next. Untuk tinjauan kebijakannya terdiri dari dua aspek, yaitu RT/RW Kota Surabaya 2014 sampai 2034 dan RDT/RW 2 Kertajaya. Pada RT/RW 2014 sampai 2034, struktur atau pola jaringan jalan utama di Surabaya pada dasarnya adalah berbentuk linear yang menghubungkan kawasan utara dan selatan. Namun pada saat ini telah terjadi pergeseran dari arah yang linear menjadi cenderung berbentuk sistem radial persegi panjang seiring dengan meningkatnya perkembangan pembangunan dan juga perubahan penggunaan lahan di kawasan barat Surabaya Timur. Lalu untuk RDT RUP 2 Kertajaya, terdapat pola pergerakan pada UP2 Kertajaya ini hanya terdapat pergerakan orang. Pola pergerakan orang dapat dibedakan menjadi pergerakan ke tempat kerja, fasilitas pendidikan, dan pergerakan perdagangan dan jasa. Next. Lanjutan dari yang sebelumnya itu rencana sistem jaringan jalan. Adanya permasalahan pada UP2 Kertajaya seperti terdapat koridor jalan yang tergolong padat dan mengalami tundaan pada saat-saat tertentu, maka untuk mendukung kemudahan akses dan pengembangan kawasan tersebut, dibuatlah pengembangan seperti pengembangan remaja pada Jalan Arif Rahman Hakim, meningkatkan kapasitas jalan dengan pelebaran jalan dengan fungsi kolektor sekunder jalan lokal, dan pembaharuan jalan arteri primer 2 jalur dengan 5 lajur. Bisa di next. Selanjutnya ada rencana sistem pelayanan angkutan umum. Yang pertama, untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi dengan mengadakan angkutan massal cepat, yaitu angkutan ini juga dapat disebut dengan monorail yang nantinya akan dilengkapi dengan stasiun, patroli, dan feeder. Lalu ada microlet yang berfungsi sebagai pengumpan bagi AMC atau monorail, dan feeder ini yang menjadi turunan dari monorail berupa microlet. Lalu ada pada rencana pembaruan ini juga difokuskan pada koridor yang dilalui oleh monorail, utamanya yang terdapat stasiun di dalamnya juga harus dikembangkan jalur pedestriannya menerus, nyaman dan aman. Bisa di next. Lalu ada visualisasi rencana jaringan perkeretaapian. Yang ini ada rute Rail, lalu ada rencana penumpang terminal, lalu rencana jalur monorail. Bisa di next. Selanjutnya ada gambaran umum wilayah. Bisa di next. Untuk jumlah penduduk, di sini ada tabelnya, yaitu jumlah penduduk pada Kecamatan Sukolilo adalah 1128838 jiwa. Untuk jumlah rumah tangga per zona yaitu 35559 jiwa. Untuk setiap zona yaitu ada 9 zona. Bisa di next. Selanjutnya ada komposisi penduduk berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin, di mana terdapat pada tabel yang ada ditunjukkan di sini. Lalu ada komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin yang juga terdapat pada PT ini. Bisa di next. Untuk selanjutnya ada angka fertilitas atau kelahiran penduduk di Kecamatan Sukolilo dan angka mortalitas atau kematian penduduk di Kecamatan Sukolilo. Bisa di next.
Oke, yang selanjutnya ada angka mobilitas penduduk, di mana pada angka mobilitas ini terdapat penduduk yang datang atau imigrasi dan penduduk yang pindah atau imigrasi, dan jumlahnya untuk yang datang ada 995 jiwa dan untuk yang pindah ada 859 jiwa. Sini next. Baik, untuk gambaran umum wilayah selanjutnya, yaitu di Kecamatan Sukolilo ini, di bagian utara itu ada Kecamatan Mulyorejo, bagian timur ada Selat Madura, bagian selatan ada Rungkut dan Tenggilis Mejoyo, lalu di bagian barat ada Kecamatan Gubeng. Next slide. Nah, ini ada tabel kelurahan di Kecamatan Sukolilo, di mana ada satu Nginden Jangkung, 2 Semolowaru, 3 Medoan Semampir, 4 Keputih, 5 Gebang Putih, 6 Kelampis Ngasem, 7 Menur Pumpungan. Next. Nah, ini ada karakteristik tata guna lahan di Kecamatan Sukolilo, yaitu yang didominasi oleh kegiatan peruntukan lainnya yang berwarna pink, itu adalah area tambak. Nah, disitulah dominasi wilayah penggunaan di Kecamatan Sukolilo. Next. Nah, ini persentasenya, di mana peruntukan lainnya tadi yang telah saya sebutkan sebagai dominasi itu ada 1.700,33 hektar. Next. Nah, ini ada peta IPR yang berdasarkan koefisien dasar bangunan, di mana yang paling didominasi ialah rentang 0-30%. Next. Untuk berikutnya, IPR pada koefisien dasar hijau didominasi oleh rentang 0-30% dan juga 30-60%. Next. Untuk garis sempadan bangunan di Kecamatan Sukolilo ini juga didominasi oleh jarak dari 0-1 meter dan juga 1-5 meter. Next. Ini kondisi bangunan, peta kepadatan bangunan, di mana kepadatan dibagi 3, sangat rendah, rendah, dan sedang, didominasi oleh kepadatan sangat rendah dan juga disusul oleh rendah. Next. Berikutnya ada jumlah lantai bangunan yang ada di Kecamatan Sukolilo, juga didominasi oleh 0 lantai, yaitu area tambak, dan juga 1-2 lantai, yaitu pada perumahan dan beberapa perdagangan jasa. Next. Ini ada kondisi bangunan, ada 3, bangunan permanen, semi permanen, dan juga non-permanen. Di Kecamatan Sukolilo didominasi oleh bangunan permanen. Next. Berikutnya memasuki pada karakteristik transportasi. Ini ada tabel fungsi dan panjang jalan di Kecamatan Sukolilo, di mana jalan arteri primer terdapat 1, arteri sekunder 19, kolektor sekunder 11, lokal sekunder 595, dan juga ada jalan lingkungan 25. Next. Nah, ini peta fungsi jalan tadi, yang berwarna orange itu adalah jalan arteri primer. Next. Ini ada tabel status jalan yang ada di Kecamatan Sukolilo, yaitu ada 2 status, yaitu jalan nasional dan juga jalan kota. Langsung next slide aja. Ini ada proporsi kondisi jaringan jalan di Kecamatan Sukolilo, di mana 50%-nya itu kondisi jalannya sudah baik, dan ada 4% yang kurang baik. Next. Ini peta kondisi jalan tadi, langsung di next slide aja. Berikutnya ada proporsi jenis perkerasan jalan yang ada di Kecamatan Sukolilo, di mana antara aspal dan paving ini hampir setengah-setengah, yaitu aspal 51% dan paving 49%. Next. Ini ada peta jenis perkerasan jalan yang berwarna pink adalah aspal dan biru paving. Next. Selanjutnya adalah peta traffic analysis zone yang kami bagi menjadi 9 zona di Kecamatan Sukolilo tahun 2022 dengan visualisasi peta sebagai berikut.
Kemudian berikut merupakan tabel presentasi luas zona TAZ yang kami bagi menjadi 9 dengan presentase sebagai berikut. Selanjutnya adalah karakteristik zona dari TAZ yang kami bagi menjadi 9 zona. Hampir seluruh zona memiliki karakteristik dominansi land use perumahan berupa kepadatan sedang dan tinggi. Untuk rinciannya di zona 1 ada 14 sekolah dengan perumahan kepadatan sedang dan tinggi. Di zona kedua ada 13 sekolah dengan perumahan kepadatan sedang dan tinggi. Kemudian di zona ketiga juga ada perumahan kepadatan sedang dan tinggi dan 3 sekolah. Zona 4 terhadap 6 sekolah dan perumahan kepadatan sedang dan tinggi. Zona kelima terdapat perumahan kepadatan sedang dan tinggi serta 7 sekolah. Sementara di zona ke-6 terdapat dominansi land use fasilitas umum, perumahan kepadatan tinggi, serta 7 sekolah. Kemudian di zona ke-7 terdapat dominansi land use perumahan kepadatan rendah, sedang, dan tinggi terdapat 4 sekolah. Di zona 8 termasuk land use perumahan kepadatan sedang dan tinggi, serta 10 sekolah, serta yang terakhir di zona ke-9 terdapat dominansi land use peruntukan lain, perumahan kepadatan rendah, sedang, dan tinggi, serta 2 sekolah. Berikut merupakan peta penggunaan lahan existing yang kami overlay dengan TAZ yang sudah kami analisis di Kecamatan Sukolilo tahun 2022. Kemudian di sini kami juga menyertakan peta persebaran fasilitas sekolah di Kecamatan Sukolilo tahun 2022 yang didominasi di wilayah zona kedua. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang sudah kami lakukan. Yang pertama di sini ada analisis proyeksi penduduk. Dari proyeksi jumlah penduduk di Kecamatan Sukolilo ini kami mengkomparasi terhadap 3 metode, yaitu metode aritmatik, metode geometrik, dan metode eksponensial. Berdasarkan persyaratan standar deviasi yang harus lebih kecil dibandingkan metode lainnya, serta nilai korelasi yang harus mendekati lebih dari 1, didapatlah metode terbaik, yaitu metode aritmatik sebagai analisis proyeksi jumlah penduduk, yang kemudian kami proyeksikan menjadi tahun dari 2020 hingga 2027. Berikut merupakan proyeksi dari jumlah penduduk serta rumah tangga yang kami proyeksikan. Selanjutnya adalah proyeksi jumlah rumah tangga Kecamatan Sukolilo yang kami proyeksikan dengan metode yang sama, yaitu metode aritmatik. Kemudian adalah analisis volume lalu lintas yang kami peroleh melalui data traffic counting yang kami lakukan selama masa-masa peak hour di weekday dan weekend. Kemudian kami melakukan traffic counting di beberapa jalan tertentu. Yang pertama ada Jalan Insinyur Soekarno dengan pembagian kendaraan, yaitu kendaraan kecil, sedang, dan besar dengan grafik sebagai berikut. Kemudian di sini ada Jalan Arif Rahman Hakim. Kemudian di sini juga ada analisis volume lalu lintas Jalan Nginden Semolo. Kemudian Jalan Mendoan Keputih. Kemudian ada Jalan Mendokan Semampir Indah, serta Jalan Manyar Jaya 3. Berdasarkan keseluruhan dari analisis volume lalu lintas didapatkan pertumbuhan dari jumlah kendaraan yang ada pada masa-masa peak hour, ya, terutama di pukul 16-17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya adalah analisis kapasitas jalan yang digunakan untuk mengukur kemampuan ruas jalan untuk menampung arus atau volume lalu lintas yang ideal dalam satuan waktu tertentu. Dinyatakan dalam jumlah kendaraan yang melewati potongan jalan tertentu dalam 1 jam atau kendaraan per jam. Dengan rumus sebagai berikut, yaitu C sama dengan C0 dikali FCW, dikali FCSP, dikali FCSF, dan FCCS. Berikut merupakan nilai dari analisis kapasitas jalan. Yang pertama di Jalan Insinyur Soekarno, yaitu ada 3.260, kemudian Jalan Arif Rahman Hakim 2.995, Jalan Nginden Semolo dengan nilai 2.442, Jalan Mendokan Keputih dengan nilai 2.361, kemudian ada Jalan Mendoan Semampir Indah dengan nilai 1.570, serta Jalan Manyar Jaya 3 yaitu 3.506. Kemudian selanjutnya adalah analisis level of service dari perhitungan kami. Dalam perhitungan ini, kami memilih jalan-jalan tertentu yang terdapat pada wilayah perencanaan kami sesuai yang sudah kami analisis sebelumnya, yaitu Jalan Insinyur Soekarno, Arif Rahman Hakim, Nginden Semolo, Mendoan Keputih, Mendoan Semampir Indah, serta Manyar Jaya 3. Dari situ, kami menyesuaikan dengan ketersediaan data sekunder mengenai volume jalan dari Dinas Perhubungan dan traffic counting yang telah kami lakukan. Dari tabel di atas didapatkan bahwa hasil LOS sebelum pembebanan pada jalan yang ada di Kecamatan Sukolilo menunjukkan Jalan Mendokan Keputih, Jalan Mendokan Semampir Indah, dan Jalan Manyar Jaya
3 dikategorikan sebagai LOSA. Kemudian kami juga melakukan proyeksi di tahun 2027 terkait level of service-nya dengan nilai-nilai LOS sebagai berikut. Yang pertama di Jalan Insinyur Soekarno memiliki nilai LOS-D, kemudian Jalan Arif Rahman Hakim memiliki nilai LOS-B, Jalan Nginden Semolo dengan nilai D, Jalan Mandoan Keputih dengan nilai B, Jalan Mendokan Semangkir Indah dengan nilai A, serta Jalan Manggar Jaya 3 dengan nilai A. Selanjutnya adalah analisis for step model yang bisa dilanjutkan dengan teman saya. Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis for step model, khususnya di bagian trip generation. Nah, sebelum kita lanjut dulu, kita coba pahami dulu apa sih kira-kira itu trip generation. Jadi, trip generation ini kalau kita pahami itu merupakan sebuah pemodelan permintaan perjalanan di mana pemodelan tersebut akan memperkirakan kira-kira jumlah perjalanan yang terjadi di zona itu gimana. Nah, di mana untuk trip generation ini kita bagi jadi dua, ada namanya trip production atau jumlah perjalanan yang disediakan oleh suatu zona, yang bisa dilihat ilustrasinya di sebelah kiri bawah. Yang trip production itu adalah jumlah perjalanan yang disediakan oleh suatu zona, di mana suatu zona itu menghasilkan pergerakan yang keluar dari zona tersebut. Nah, sedangkan sebaliknya ada namanya trip attraction, di mana itu merupakan jumlah perjalanan yang dapat tarik oleh suatu zona. Nah, untuk trip generation ini kita menggunakan pemodelan yang namanya regresi linear berganda, di mana di regresi linear berganda ini kita nanti bakal menentukan yang namanya variable dependent atau variable terikat dengan variable independent atau variable bebas. Nah, untuk kira-kira step trip generation ini gimana, itu bisa lihat di ilustrasi di bawah, di mana kita bagi dua. Yang pertama itu home base interview, itu merupakan analisis untuk bangkitan pergerakan, sedangkan untuk bawah data sekolah itu kita gunakan untuk analisis terhadap tarikan pergerakan. Nah, untuk home base sendiri kita jadi bagi dua, ada variabel X sama Y. Untuk jelasnya saya jelaskan di slide berikutnya. Terus untuk data sekolahnya bagi dua juga. Nah, dari masing-masing dua tersebut dapatlah masing-masing model bangkitan sama model tarikan yang kemudian disetarakan dan akhirnya dapatlah trip generation. Oke, bisa dilanjut. Oke, yang pertama di sini terkait trip generation bangkitan pergerakan, di mana atau dikenal juga nama trip production, di mana di sini kita bakal menghitung bangkitan yang dihasilkan oleh sebuah zona dengan menggunakan input data dari home base survey dan kuesioner, di mana kita melakukan wawancara dari rumah ke rumah terkait dengan pergerakan bersekolah, di mana kita pakai jumlah responden itu 100, dan untuk responden sendiri merupakan masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Sukolilo yang sedang bersekolah ataupun dia memiliki keluarga yang sedang melakukan perjalanan bersekolah, di mana untuk variabel sendiri seperti yang saya katakan tadi ada dua variabel X sama Y. Di mana untuk variabel X sendiri bisa dilihat di dalam lingkaran yang sebelah kanan itu ada jumlah anggota keluarga, jumlah kendaraan, dan jumlah pendapatan, di mana di sini kita sebagai asumsi awalnya kita memperkirakan bahwa ketiga variabel X ini bakal berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel Y atau jumlah perjalanan bersekolah. Terus juga bisa dilihat di tabel bawah yang warna hijau itu merupakan rekap data yang kami dapat dari home base survey, di mana ada jumlah perjalanan sekolah, ada jumlah anggota keluarga, dan juga jumlah kendaraan yang kita hitung dengan motor dan mobil, dan juga ada jumlah pendapatan yang dihitung dalam juta rupiah. Next. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan jaringan. Jadi setelah kita pahami tadi bagaimana dasar-dasar kita akan melakukan sebuah uji, di mana uji ini kita bagi dua ya. Yang pertama adalah uji asumsi klasik, dan juga nantinya kita bakal ada namanya pengujian statistik. Nah, untuk uji asumsi klasik sendiri kita bakal mulai dulu dari namanya uji normalitas. Nah, uji normalitas ini untuk melihat apakah data-data yang kita punya itu apakah terdistribusi secara normal atau tidak. Di mana syaratnya adalah untuk signifikansi itu kurang dari 0, harus lebih besar dari 0,05. Nah, bisa dilihat juga untuk yang normalitas itu yang ditandai kotak merah itu sudah 0,2, jadi udah lebih dari 0,05. Terus kita bisa lihat juga dari tabel distribusi p-plotnya itu titik-titik itu merupakan sebuah data kita yang terdistribusi berada di sepanjang garis normal. Jadi udah aman untuk normalitasnya. Terus juga untuk korelasinya kita bisa lihat untuk nilai signifikansinya di kotak warna merah itu udah 0 semua, di mana kurang dari 0,05 itu merupakan korelasi yang bagus karena dari variabel X sama Y itu memiliki hubungan yang kuat. Terus juga bisa dilihat dari persen korelasinya juga udah angkanya juga udah mendekati 1 dan cukup baik lah kurang lebih untuk hubungannya. Terus selanjutnya ada uji multikolinearitas, di mana uji ini syaratnya adalah
nilai VIF itu harus kurang dari 10 dan untuk toleransinya harus lebih dari 0,05. Dan bisa dilihat juga untuk data ini itu sudah memenuhi persyaratan yang di kotak merah, sedangkan terakhir ada uji heterokedastisitas di mana syaratnya signifikansi kurang dari 0,5. Nah, di sini kita bisa amati bahwa untuk variabel yang jumlah kendaraan atau X2 ini dia berada di angka kurang dari 0,5, artinya dia tidak memenuhi persyaratan uji heterokedastisitas dan harus dieliminasi. Jadi berikutnya cuma hanya dua variabel doang lolos, yaitu jumlah anggota keluarga sama jumlah pendapatan dalam juta rupiah. Jadi next. Oke, selanjutnya ada uji statistik, di mana uji statistik ini terdiri dari tiga pengujian. Yang pertama uji R-square, uji R dan R-square, yang kedua uji F, dan yang ketiga uji T. Nah, untuk uji R dan R-square ini, kita bisa amati untuk uji R itu dapat nilai 0,835, yang mana itu menurut studi yang kita dapat, itu pedomannya bahwa uji R itu bakal memperkirakan kekuatan hubungan dari masing-masing variabel terhadap variabel X terhadap variabel Y, di mana 0,835 itu memiliki definisi bahwa hubungannya sangat kuat. Terus juga untuk R square itu nilai 0,697 dan untuk adjustednya itu 0,691 yang artinya memiliki ketepatan yang cukup tinggi. Nah, berikutnya adalah uji F, di mana uji F ini syaratnya adalah nilai signifikansi itu harus kurang dari 0,05, dan saya lihat juga itu udah kurang dari 0,05 ya, kan 0, hasilnya itu 0. Jadi udah aman. Terus terakhir uji T juga syaratnya adalah signifikansi kurang dari 0,05, jadi udah memenuhi semua untuk variabelnya. Jadi next. Nah, kalau udah dapat semuanya, kita tinggal melakukan iterasi, di mana iterasi ini kita akan lakukan analisis regresi berganda kembali dengan menggunakan variabel-variabel yang hanya lolos uji secara keseluruhan. Nah, dapatkanlah untuk hasil iterasinya itu adalah Y sama dengan 0,817 ditambah 0,493 dikali X1 ditambah dengan 0,7 dikali X2, di mana X1-nya itu sendiri merupakan jumlah anggota keluarga, sedangkan X2-nya adalah jumlah pendapatan, dan untuk Y adalah jumlah perjalanan bersekolah. Sebagai catatan bahwa semakin kecil konstanta itu artinya semakin kecil juga tingkat kesalahan yang dihasilkan model regresi. Nah, dari dapat X sama Y itu kita masukkan ke persamaan, dapatlah hasil Y-nya atau jumlah perjalanan, terus kita kalikan dengan jumlah rumah tangga yang udah kita hitung, dan akhirnya dapatkanlah total bangkitan. Jadi next. Oke, untuk tarikan ini juga sebenarnya stepnya bersama. Pertama kita pakai data jumlah siswa, di mana kita menggunakan 64 data sekolah terdaftar di Kecamatan Sukolilo. Dari tingkat SD sampai SMA, kita gunakan data dari laman website Sekolah Data Kemendikbud. Kemudian untuk variabel X-nya ada 3, jumlah guru, tata luas tanah, sama jumlah ruang kelas, yang kita asumsikan itu berpengaruh terhadap variabelnya itu jumlah siswa. Untuk rekap data juga bisa dilihat terlampir di tabel yang warna hijau. Mungkin bisa di next. Nah, untuk klasik juga udah saya jelaskan tadi, jadi nggak ada perbedaan, di mana originalitas sudah lulus udah lebih dari 0,05, terus juga korelasinya juga udah memenuhi syarat dengan kekuatan yang cukup tinggi pengaruhnya, plotnya juga udah terdistribusi di sekitar garis normal. Untuk uji multikolonialitas juga sudah memenuhi syarat, dan juga heterokedastisitas juga sudah memenuhi syarat. Oke, next. Nah, untuk berikutnya uji statistiknya juga hampir sama, uji R dan S-square juga memiliki hubungan yang cukup tinggi. Terus juga untuk uji F juga sudah memenuhi, di mana signifikansinya kurang dari 0,05, dan untuk uji T bisa diamati bahwa untuk yang jumlah ruang kelas itu tidak memenuhi syarat, di mana signifikansinya harus kurang dari 0,05. Artinya variabel X2 ini bakal dieliminasi di iterasi berikutnya. Bisa di next. Nah, jadi berikutnya kita lakukan iterasi dan didapatkanlah hasil dari persamaan trip generation ini atau tarikan existing. Maaf, itu sedikit ada typo ya. Jadi untuk tarikannya itu didapatkan persamaan Y sama dengan minus 111,896 tambah 18,163 X1 dan 0 tambah 0,18 X3, di mana dari X3 kita masukkan total dari tarikan.
Oke, mungkin mohon maaf sebelumnya ada kendala jaringan. Mungkin slide-nya bisa next dulu ya ke bagian berikutnya. Nah, tadi karena kita dapat tarikan sama bangkitannya, kemudian kita coba di sini coba kali setarakan, di mana untuk bangkitan sama tarikan kita setarakan dengan cara mencari koefisien penyetaraan terlebih dahulu, di mana koefisien penyetaraannya kita bisa dapat dari total bangkitan kita bagi sama total tarikan. Nah, setelah itu kita coba kalikan total tarikannya dengan koefisien penyetaraan dan dapatkanlah bangkitan sama tarikan yang udah setara. Oke, bisa di next. Nah, terakhir untuk trip generation adalah memproyeksikan bangkitan sama tarikan. Nah, jadi gimana sih caranya kita memproyeksikan bangkitan sama tarikan? Itu pertama kita harus memiliki data proyeksi penduduk yang udah dihitung di pembahasan sebelumnya. Terus dari proyeksi penduduk itu kita dapatkanlah jumlah rumah tangga per zona seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pertama untuk mencari proyeksi bangkitan kita perhitungannya itu dengan cara mengganti jumlah rumah tangga proyeksi jumlah rumah tangga bangkitan existing, di mana tadi kan dapat jumlah Y, kita kalikan sama jumlah rumah tangga per zona sesuai dengan tahun yang kita proyeksikan. Makanya didapatkanlah proyeksi bangkitan. Nah, untuk proyeksi tarikan ini sedikit berbeda rumusnya, di mana untuk memproyeksikannya pertama kita cari dulu proporsi tarikan per zona, di mana caranya kita bagi total tarikan dibagi sama masing-masing tarikan di tiap zona. Nah, dari proyeksi tarikan tersebut kita bisa kalikan dengan proyeksi bangkitan, maka dapatkanlah proyeksi tarikan seperti yang terlampir pada presentasi di bawah ini. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya akan bahasan terkait. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis four-step model yang kedua, yaitu trip distribution. Nah, pertama saya akan menjelaskan definisi dari trip distribution dulu. Jadi, trip distribution ini adalah suatu analisis untuk mengetahui seberapa besar interaksi antar zona, sehingga kita dapat memprediksi suatu kebutuhan infrastruktur untuk menghubungkan antar zona tersebut. Nah, trip distribution atau pola distribusi ini digambarkan dalam bentuk matriks pergerakan atau matriks asal tujuan, atau bisa juga disebut matriks OD. Nah, pemodelan yang digunakan dalam studi kasus kami ini adalah Gravity Double Constraint Model. Kenapa? Karena karena double constraint model ini perlu didapatkan data total bangkitan dan tarikan dari perhitungan trip generation sebelumnya. Nah, tahap-tahapnya bisa dijelaskan seperti ini, yaitu pertama membuat matriks impedance, yaitu travel cost menggunakan waktu tempuh. Yang kedua adalah membuat tabel nilai matriks willingness. Yang ketiga adalah melakukan iterasi. Dan yang keempat adalah menganalisis hasil dalam bentuk matriks MAT. Bisa di next. Nah, ini merupakan hasil dari matriks impedance. Jadi, matriks impedance ini adalah bisa diasumsikan sebagai rute terpendek, tercepat, dan termurah dari suatu zona asal ke zona tujuan. Nah, travel cost yang dihitung dalam matriks ini diukur menurut waktu yang dihitung dari sentroid tiap zona ke zona lain. Nah, ini merupakan hasil dari matriks impedance. Bisa di next. Nah, setelah mendapatkan hasil dari matriks impedance, selanjutnya adalah matriks impedance tersebut dikonvert menjadi matriks willingness seperti yang ada di seperti yang disajikan. Nah, rumusnya sudah disajikan seperti ini. Jadi mungkin untuk matriks willingness sendiri itu menggambarkan kesediaan relatif untuk melakukan perjalanan sebagai fungsi dari biaya perjalanan. Nah, besar nilainya berbanding terbalik dengan travel impedance ke zona C dari zona I. Jadi apabila matriks impedance yang sebelumnya itu memiliki nilai yang besar, maka di matriks willingness ini memiliki nilai yang paling kecil. Bisa di next. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan hasil dari matriks willingness, selanjutnya adalah dilakukan hasil iterasi. Iterasi ini dilakukan dengan metode Furness, yaitu satu sisi bergantian berdasarkan production dulu, kemudian dibalancing berdasarkan attraction, dan seterusnya. Dilakukan terus-menerus sampai matriks OD ini tidak ada perubahan.
Jadi untuk berapa kali iterasi ini dilakukan sebenarnya tidak menentu. Kalau berdasarkan kelompok kami dilakukan sampai 16 kali. Bisa di next. Nah, setelah dilakukan hasil iterasi sebanyak 16 kali, maka hasil akhirnya adalah kita mendapatkan matriks asal tujuan atau bisa disingkat MAT. Nah, sesuai dengan metode gravity double constraint, kami dapat menyimpulkan dari hasil sebaran perjalanan pergerakan dari zona 4 ke zona 1 memiliki jumlah perjalanan terbanyak, yaitu sebanyak 4.099 per jumlah perjalanan. Bisa di next. Nah, jadi dalam melakukan analisis trip distribution ini, selain menghitung MAT secara existing tahun 2020, kita juga melakukan proyeksi pada tahun 2027. Untuk metodenya sendiri sebenarnya sama, menggunakan metode dan tahapan saat melakukan analisis trip distribution existing, namun perbedaannya adalah data yang digunakan, total tarikan dan total bangkitan tiap zonanya digunakan pada tahun 2027 yang pada cara mendapatkannya bisa didapatkan di trip generation sebelumnya. Baik, sekian untuk trip distribution, bisa dilanjut. Ya baik, selanjutnya yaitu four step model yang ketiga, itu modal split. Apa itu modal split? Modal split atau pemilihan moda bertujuan untuk mengalokasikan hasil perhitungan trip distribusi ke dalam berbagai jenis moda perjalanan. Analisis ini dapat digunakan untuk memprediksi proporsi penggunaan moda berdasarkan tujuan pergerakan. Pemodelan yang dilakukan yaitu metode yang digunakan pada tahap moda split adalah metode agregat trip interchange model. Next. Ya, baik, ini adalah tabel pemilihan moda di Kecamatan Sukolilo per zona. Tabel ini didapatkan dari hasil home base interview di mana pada zona 7 dan zona 8 terdapat masyarakat yang mengantarkan anaknya menggunakan mobil. Next. Selanjutnya yaitu tabel matrik pergerakan motor. Di sini untuk mencari pergerakan motor yaitu kita menggunakan formula seperti asumsi presentasi motor yang sebelumnya pada slide sebelumnya, yaitu presentasi motor dan dikalikan dengan matriks asal tujuan yang didapatkan dari trip distribusi, kemudian dikalikan nilai SMP motor yaitu 0,3, didapatkan total pergerakan motor yaitu 16.570. Next. Kemudian pergerakan mobil yaitu menggunakan formulasi yang sama, hanya beda pada nilai SMP mobil yaitu 1, dan didapatkan pergerakan mobil sekitar 1.164. Next. Dari total 2 tabel matriks pergerakan motor dan mobil dijumlahkan agar kita dapat total matriks moda split existing. Untuk berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dilihat terdapat nilai terendah dan tertinggi. Untuk nilai tertinggi adalah 1.230 yang menandakan pergerakan paling banyak terjadi pada pergerakan zona 4 menuju ke zona 1. Seperti kondisi existingnya, pada zona 1 memiliki cukup banyak persebaran sekolah dari tingkat SD hingga SMA sederajat sebanyak 13 hingga 14 sekolah, dan banyak juga yang bersekolah di zona 1 sehingga memiliki jumlah pergerakan masuk ke zona 1 lebih banyak daripada pergerakan ke zona lainnya. Next. Selanjutnya yaitu pergerakan tabel matrik pergerakan motor yang proyeksi, di mana di sini asumsi formulasinya sama, akan tetapi perkalian MAT menggunakan MAT proyeksi. Didapatkan total pergerakan motor proyeksi sekitar 17.305. Next. Begitu juga tabel matrik pergerakan mobil menggunakan formulasi yang sama, menggunakan MAT proyeksi dan nilai SMP mobil, dan didapatkan total pergerakan 1.215. Next. Kemudian tabel matrik moda split proyeksi. Untuk mendapatkan tabel di slide ini yaitu kita menjumlahkan tabel matriks motor dan juga mobil proyeksi tadi. Berdasarkan hasil proyeksi moda split di atas, terdapat nilai tertinggi sebesar
1284 yang menandakan merupakan pergerakan paling banyak terjadi pada pergerakan dari zona 4 menuju zona 1. Untuk moda split proyeksi ini juga terdapat peningkatan pergerakan yang dari sebelumnya existing tadi meningkat menjadi 18.521. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah tahap terakhir dari Foster model, yaitu trip assignment. Jadi trip assignment ini merupakan suatu tahap untuk menentukan rute terbaik dari perjalanan suatu zona ke zona lainnya, yaitu untuk mengetahui juga tingkat pembebanan jalan pada rute terpilih di wilayah perencanaan. Untuk metode yang digunakan adalah metode all or nothing, di mana metode ini merupakan model pemilihan rute yang paling sederhana. Jadi pada model ini diasumsikan bahwa semua pengendara secara rasional memilih rute terpendek yang meminimumkan hambatan transportasi berupa jarak, waktu, dan biaya. Next. Selanjutnya di sini ada peta trip assignment existing, di mana untuk peta ini didapatkan melalui hasil analisis dari ArcGIS, yaitu berupa network analis, di mana dapat disimpulkan bahwa rute yang paling terbebani terletak pada rute zona 1 menuju zona 2, kemudian zona 3 menuju zona 6, selanjutnya zona 1 menuju zona 3, serta zona 5 menuju zona 3. Sedangkan untuk pembebanan lalu lintas dengan kriteria sangat rendah ini terdapat di ruas-ruas jalan di jalan lingkungan. Next. Selanjutnya untuk trip assignment proyeksi ini ternyata didapatkan bahwa hasilnya juga sama pada hasil trip assignment existing, yaitu pada zona 1 menuju zona 2, zona 3 menuju zona 6, zona 1 menuju zona 3, serta zona 5 menuju zona 3. Namun pada hasil analisis proyeksi ini, volume segmen jalan setiap rute yang ada dalam satuan mobil penumpang memiliki angka yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi existing. Next. Selanjutnya, kami juga akan membahas travel time atau waktu tempuh. Jadi, pada analisis ini kami menggunakan kecepatan arus bebas yang diasumsikan sebesar 50 km per jam, di mana ini sesuai dengan nomor 111 tahun 2015. Kemudian untuk kecepatan tempuhnya ini kami berdasarkan level of service atau derajat kejenuhan, yaitu dengan membaca grafik yang pada di slide ini. Boleh di next. Jadi pada travel time existing ini, setelah membaca dari grafik pada slide sebelumnya, dari ini dapat diperoleh waktu tempuh dalam menit antar zona dengan rumus jarak tempuh bagi kecepatan tempuh, di mana rute tercepat pada perjalanan ini terdapat di zona 1 menuju zona 4. Kemudian dengan mempertimbangkan jarak sebesar 1,54 km dengan kinerja jalan sebesar atau nilai C, kemudian untuk kecepatan tempuhnya ini sebesar 43 km per jam, sehingga didapatkan waktu tempuh sebesar 2,15 menit. Boleh di next. Jadi pada saat sebelumnya kan terdapat rute-rute zona yang memiliki nilai NA atau not available. Jadi NA ini maksudnya artinya berarti rute tersebut terdapat pada keadaan macet, sehingga untuk nilai kecepatan dan waktu tempuh pada kelas tersebut diprediksi pada tabel yang ada di slide. Jadi dari hasil analisis selanjutnya ini, rute terlama ini berada pada perjalanan dari zona 7 ke zona 6. Jadi rute ini menempuh jarak 8,6 km dengan kinerja jalan sebesar F yang memiliki kecepatan tempuh antara 5 sampai 20 km per jam, sehingga didapatkan waktu tempuh sebesar 26 sampai 130 menit. Boleh di next. Untuk selanjutnya, untuk travel time proyeksi ini, rute tercepatnya ini sama juga, berada di rute dari zona 1 ke zona 4 dengan nilai OSC, kemudian memiliki kecepatan tempuh sebesar 42 km per jam,
sehingga didapatkan waktu tempuh sebesar 2,20 menit. Sedangkan untuk rute terlambat tetap sama, yaitu berada di zona 7 ke zona 6 dengan kecepatan tempuh 5-20 km per jam. Sedangkan untuk waktu tempuhnya juga sama, yaitu berada di 26-103 menit. Selanjutnya untuk potensi dan masalah. Oke, yang selanjutnya ada potensi dan masalah, bisa di next. Untuk potensinya yaitu yang pertama dari hasil analisa dapat diketahui bahwa beberapa ruas jalan memiliki pergerakan yang lancar dibuktikan dengan kode LOS yang berkategori A, yaitu Jalan Mendokan Semambir Indah dan Jalan Manyar Jaya 3. Lalu beberapa ruas jalan yang dapat berfungsi sebagai alternatif perjalanan untuk menuju lokasi sarana pendidikan dan sarana pendidikan di Kecamatan Sukolilo yang terbilang cukup lengkap untuk semua jenjang. Hal tersebut berdampak pada pola pergerakan orang dan barang karena adanya tarikan pergerakan dari setiap jenjang pendidikan, dan adanya sarana pendidikan inilah yang memberikan dampak positif, yaitu pengembangnya fasilitas penunjang lainnya yang nantinya akan membentuk Kecamatan Sukolilo menjadi kawasan pendidikan. Bisa di next. Oke, untuk masalahnya sendiri, yang pertama ini jumlah penduduk Kecamatan Sukolilo yang mengalami tren naik, yang menimbulkan terus bertambahnya angka bangkitan dan mempengaruhi peningkatan jumlah pergerakan di Kecamatan Sukolilo, dan akan berpengaruh kepada kendaraan yang melintas dan menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Yang kedua itu ada beberapa ruas jalan arteri primer seperti R. Soekarno dan Minden Semola yang memiliki derajat kejenuhan yang cukup tinggi, sehingga waktu tempuh kendaraannya bertambah dan menjadi tidak optimalnya pergerakan setiap orang, barang, dan jasa. Lalu masih terdapatnya lubang dan struktur jalan yang bergelombang di sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim. Lalu mayoritas penduduk yang memakai moda privat berupa motor dan mobil, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan penggunaan moda dan kendaraan antar kendaraan pribadi dan kendaraan umum yang berakibat pada tingginya jumlah pergerakan di zona-zona tertentu. Lalu dikarenakan Jalan R. Soekarno itu merupakan arteri primer yang menghubungkan kegiatan nasional dan kegiatan wilayah, maka perhitungan derajat kejenuhan pada jalan ini akan terlihat sangat tinggi dan menyebabkan jalan ini terlihat buruk. Bisa di next. Selanjutnya ini ada skenario pengembangan. Next. Untuk program skenario pengembangan mengalihkan kebiasaan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi serta memberikan opsi dalam menggunakan transportasi umum. Lalu ada pengembangan rute transportasi umum, yaitu untuk meningkatkan layanan transportasi umum sehingga mampu menjangkau daerah tertentu. Lalu pengembangan jalur pejalan kaki untuk sehingga layak dimanfaatkan oleh masyarakat. Next. Oke, selanjutnya ini ada pengembangan halte dan fasilitas pendukung transportasi umum. Untuk memenuhi kebutuhan dalam optimalisasi pemanfaatan dan transportasi umum, juga ada pengembangan jaringan jalan, yaitu untuk menciptakan jaringan jalan yang memiliki ketahanan tinggi sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Next. Untuk rencana pengembangan moda dan rute transportasi, penambahan rute dilakukan untuk meningkatkan layanan transportasi umum sehingga mampu menjangkau daerah tertentu. Pengembangan rute tersebut berbanding lurus dengan adanya penambahan jenis transportasi umum yang melayani di Kecamatan Sukolilo. Setelah dilakukan analisis traffic assignment lokasi fasilitas pendidikan, dilakukan penentuan rute yang paling efisien, dan terdapat beberapa ruas jalan yang menjadi rute alternatif yang hasil penentuan arah perjalanan divisualisasikan dalam bentuk peta seperti pada gambar yang ada di slide berikut. Bisa di next. Nah, ini merupakan peta skenario rute alternatif yang disebutkan di sebelumnya. Bisa di next.
Selanjutnya ini rencana pengembangan moda transportasi, dan untuk merencanakan pengembangan moda dibagi menjadi dua jenis moda, yaitu private atau mobil dan motor dengan proporsi masing-masing 20% dan publik yaitu Surabaya Bus dan Lin dengan proporsi masing-masing 30%. Pemilihan moda tersebut berdasarkan pada kondisi existing yang dilalui oleh rute Lin dan Surabaya Bus yang pada tabel tersebut bisa dilihat di sini. Next. Untuk mendapatkan nilai SMP, moda digunakan rumus proporsi persentase moda dikali nilai SMP, mobil atau motor atau Lin atau bus dibagi oleh jumlah asumsi. Dan ini merupakan tabel nilai SMP moda publik dan private. Next. Bisa di next ya. Oke. Rencana selanjutnya ini untuk mendapatkan matriks pada tabel di bawah, yaitu matriks moda split rencana transportasi private dengan proporsi 40% menggunakan formula sebagai berikut, yaitu matriks asal tujuan proyeksi dikali 0,26 yaitu nilai moda private, dan ini merupakan tabel moda split rencana transportasi private atau dengan proporsi 40%. Bisa di next. Lalu untuk mendapatkan matriks pada tabel di bawah, yaitu matriks moda rencana transportasi publik untuk Lin dan Surabaya Bus menggunakan proporsi 60% dengan formula yaitu matriks asal tujuan proyeksi dikali dengan nilai moda publik, dan ini merupakan tabel moda split rencana transportasi publik yaitu Surabaya Bus dan Lin dengan proporsi 60%. Bisa di next. Lalu yang selanjutnya ini untuk mendapatkan matriks moda split rencana transportasi keseluruhan, itu menjumlahkan tabel matriks moda split rencana transportasi publik ditambah oleh yang private sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Dan dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat pengurangan pergerakan apabila terdapat rencana pengembangan moda publik berupa Surabaya Bus dan Lin untuk perjalanan ke sekolah di Kecamatan Sukolilo. Bisa di next. Oke, yang selanjutnya ini merupakan peta rute transportasi umum di Kecamatan Sukolilo. Bisa di next. Baik, berikutnya pada skenario pengembangan transportasi yang selanjutnya ada optimalisasi ruas jalan. Dalam mengembangkan jaringan jalan yang tersedia ada 4, yaitu rencana perbaikan infrastruktur jalan yang ada, terus rencana peningkatan kapasitas jalan sesuai dengan arahan RDTRKUP 2 Kertajaya, lalu rencana pengembangan Rumija, dan juga rencana pengembangan akses jalan baru berupa Jalan Lingkar Luar Timur atau Outer East Ring Road. Next. Nah, ini ada tabel di mana penentuan jalan yang diprioritaskan untuk ditangani itu berdasarkan dilihat dari level of service, jenis penggunaan lahan existing, dan rencana di sekitar koridor 35%, serta GSB-nya 15%. Nah, untuk skor penanganannya itu diperhitungkan berdasarkan rumus berikut ini. Nah, kita dapat lihat hasilnya di slide berikutnya. Next. Nah, ini dari perhitungan yang ada tadi, yaitu dari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jalan yang dihitung, dan ada 3 jalan yang diprioritaskan untuk ditangani, yaitu Jalan Insinyur Soekarno, Arif Rahman Hakim, dan juga Nginden Semolo. Next. Nah, dari ketiga jalan tadi, yaitu dirumuskan skenario antara existing-nya, proyeksinya, dan juga rencananya. Nah, di Jalan Nginden Semolo ini, LOS-nya dari existing B akan direncanakan menjadi B, lalu Insinyur Soekarno dari existing LOS-C menjadi rencananya B, dan juga Arif Rahman Hakim existing B menjadi rencana B, dan beberapa fungsi jalan, status jalan, lebar jalan, jumlah lajur, lebar bahu jalan, GSP, dan juga LU koridor juga akan diproyeksi serta direncanakan. Next.
Nah, ini setelah merumuskan skenario tadi, dilakukan perhitungan kembali terhadap kapasitas jalan dan tingkat pelayanan jalan untuk melihat apakah ada perubahan yang signifikan. Nah, dari ketiga jalan tersebut ternyata diperoleh bahwa penerapan skenario tadi itu dapat meningkatkan LOS secara signifikan dan dapat disimpulkan bahwa skenario ini dapat direncanakan secara maksimal. Next. Berikutnya ada rencana pengembangan rute jalur pejalan kaki. Ada 3, yaitu perbaikan fisik jalur pejalan kaki yang telah ada, seperti di ruas Jalan Arif Rahman Hakim, lalu menyediakan fasilitas pelengkap berupa lampu penerangan, lalu ada jalur pejalan kaki dengan standar prasarana dan aturan lebar jalur yang sesuai dengan peraturan yang ada. Next. Berikutnya ada rencana pengembangan halte dan fasilitas pendukung transportasi umum. Nah, pengembangan halte dan fasilitas pendukung transportasi ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam optimalisasi pemanfaatan transportasi umum. Fokusnya itu pada halte existing Kecamatan Sukolilo dan juga ruas jalan sekunder Kecamatan Sukolilo. Next. Nah, ada kesimpulan, langsung aja. Kesimpulan dari semua yang telah kami analisis di Kecamatan Sukolilo ini, kesimpulan yang pertama yaitu analisis yang digunakan dalam analisa transportasi yang ada di Kecamatan Sukolilo pada bidang pendidikan itu menggunakan metode 4-step model, trip generation, distribution, model split, dan juga traffic assessment. Lalu kedua, beberapa ruas jalan yang memiliki jumlah pergerakan rendah, sedang maupun tinggi. Ruas jalan yang ada di Kecamatan Sukolilo juga memiliki macam-macam tipe kapasitas dan juga kemampuan jalan. Lalu yang ketiga, masih terdapat banyak ruas jalan yang memiliki nilai pembebanan jalan yang tinggi dengan kemampuan jalan yang rendah, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan aksesibilitas yang tidak lancar dan penambahan waktu tempuh serta biaya. Yang keempat, masih terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami penurunan kinerja jalan level of service. Hal ini disebabkan oleh volume kendaraan yang meningkat. Lalu kesimpulan yang terakhir, dari hasil analisis rute yang paling terbebani terletak pada rute zona 1 menuju zona 2, zona 3 menuju zona 6, zona 1 menuju zona 3, serta zona 5 menuju zona 3. Sedangkan rute tercepat berada di zona 1 ke zona 4. Baik. Nah, cukup sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kekurangan, atau penyebutan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.